Ketika Sun Yanxiao menyerang klan burung vermilion, karena teori bahwa seseorang tidak boleh melakukan apapun untuk menyakiti tetangganya, dia hanya menguji kemampuannya sedikit dan tidak terlalu kejam dengan mengeksploitasi mereka terlalu banyak. Namun, untuk 3 klan besar lainnya, ceritanya sama sekali berbeda. Alasan dia melakukan apa yang telah dia lakukan, sungguh ia harus memanfaatkan peluang yang telah muncul. Keganasannya meningkat secara eksponensial hingga mampu membuat bulu kuduk merinding. Sebagai contoh, di samping tempat tidur seorang tuan muda dari klan Naga Azur, tempat pedang bintang 7 digantung. Sarung pedang yang mewah itu telah sepenuhnya dibersihkan dari batu permata yang berkilauan dan ornamen emasnya yang berlapis-lapis. Contoh lain adalah papan catur giok berukuran besar yang berada di aula seorang nyonya di klan Harimau Putih, di mana semua bidak catur dan papan catur tersebut menghilang tanpa jejak. Bahkan 2 kotak yang terbuat dari emas untuk menyimpan bidak catur pun ikut hilang. Contoh lainnya adalah kalung dan gelang kristal biru tua milik seorang wanita yang tergantung di lengan dan lehernya, yang merupakan bagian dari klan kura-kura hitam. Sudah pasti diketahui bahwa kalung dan gelang itu adalah hadiah untuk gadis muda dari klan kura-kura hitam saat ia mencapai usia dewasa. Bahkan saat mandi dan atau tidur, keduanya tidak pernah lepas dari tubuhnya. Hasilnya tetap sama. Saat ia tidur, keduanya telah diambil oleh seseorang. Begitu saja. Satu-satunya yang mereka ketahui adalah bahwa dari tubuh gadis muda itu, pencuri yang jelas-jelas tidak berperasaan itu telah secara langsung dan pribadi mengambilnya. Masalah ini secara langsung menyebabkan seorang wanita muda yang tak tertandingi dan suci menjadi putus asa dan hampir membuatnya membenturkan kepalanya hingga mati di samping tempat tidurnya. Pada akhirnya, untuk melindungi kesuciannya, kepala klan kura-kura hitam dengan paksa menghalanginya. Bahkan, kepala klan secara pribadi memberi perintah, jika pencuri kecil itu ditemukan, pencuri itu sama sekali tidak boleh dibunuh dan sebaliknya, harus dibawa kembali ke kediaman mereka. Apakah ini pertanda awal dari keinginan seorang wanita muda untuk menikah? Singkatnya, kepanikan kacau yang dialami oleh 3 klan besar selama beberapa hari terakhir ini semuanya disebabkan oleh seorang pencuri tak berperasaan yang dengan rakus mengeruk uang. Hal itu juga berkat gerakan dahsyat Sun Yanxiao sebanyak 3 kali, dan hanya dengan bantuan 3 gerakan dahsyat ini, sehingga jumlah inti kristal di tangannya mencapai lebih dari 20.000. Ditambah dengan sekitar 2.000 keping yang sebelumnya telah digunakan oleh Xiu, hanya tersisa 5.000 keping sebelum ia mencapai angka 30.000. Melihat lebih dari 20.000 keping inti kristal diserap oleh Xiu, hati Sun Yanxiao seperti musim semi di bulan Maret, dipenuhi dengan bunga-bunga yang cemerlang. Dengan melihat stempel di lengannya, Sun Yanxiao praktis bisa membayangkan dirinya menatap ke atas dan tertawa, karena ia mampu mengumpulkan 30.000 keping inti kristal untuk memberi makan Xiu, sang guru besar, hanya dalam beberapa hari, dan lapisan kedua segel itu akan terbuka. Namun, siapa yang akan membayar untuk 5.000 keping inti kristal tingkat rendah terakhir ini? Dia tidak akan mempertimbangkan klan Qilin, meskipun ada desas-desus yang mengatakan bahwa klan Qilin sangat kaya. Tidak baik baginya untuk mencuri barang-barang mereka lalu membawanya ke rumah lelang mereka sendiri. Adapun 4 klan lainnya, dia bertindak terlalu agresif dan memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari tubuh mereka dalam waktu singkat ini, sehingga dia langsung melewati mereka. Jadi,
Dengan dia menjelajahi seluruh ibu kota kekaisaran, sangat mungkin hanya ada satu tempat yang akan membuatnya impas dalam sekali jalan: Istana Kekaisaran. Di dalam Istana Kekaisaran, seorang lelaki tua yang mengenakan mahkota batu berharga di kepalanya tiba-tiba diliputi rasa dingin yang menusuk. Sayang sekali, sebelum Sun Yanxiao dapat mengulurkan cakar jahatnya ke Istana Kekaisaran, pasukan bijak dari alam dewa telah tiba di ibu kota Kekaisaran Longquan. Kedatangan orang bijak dari alam dewa mengejutkan semua pejabat berpengaruh di ibu kota Kekaisaran. Mulai dari Raja Kekaisaran Longquan hingga rakyat biasa, semuanya sangat antusias menantikan kedatangan sang bijak. Wilayah dewa adalah sebuah entitas yang sangat aneh. Wilayah ini sama sekali bukan milik siapapun di benua Guangming, melainkan berdiri sendiri di sebidang tanah yang berbatasan dengan laut dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar. Wilayah ini juga tidak memiliki pasukan yang besar untuk bertindak sebagai kekuatan militer guna melindungi dirinya sendiri. Namun demikian, tidak ada negara lain yang berani sedikit pun menentang keberadaan wilayah dewa. Di dalam wilayah dewa, tidak ada orang biasa. Setiap orang di sana disebut utusan dewa oleh orang asing, dan semuanya memiliki kekuatan yang dapat membuat orang-orang berseru kagum. Tidak perlu membicarakan tentang perpecahan negara, karena bahkan jika beberapa negara di benua Guangming bertindak bersama dan menyerang, sangat mungkin bahwa mereka semua bersama-sama masih tidak mampu menembus satu lapisan pun pertahanan alam dewa. Setiap orang dari benua Guangming memiliki semacam rasa hormat terhadap alam dewa. Kedatangan sang bijak menyebabkan kelima klan besar berdatangan dengan kekuatan penuh dan dalam formasi di pintu masuk ibu kota kekaisaran untuk menyambut kedatangan sang bijak. Ketika pasukan dari alam dewa menginjakan kaki di tanah ibu kota kekaisaran, rakyat jelata di kedua sisi jalan menaburkan kelopak bunga harum dari tangan mereka. Adapun para penjaga yang berdiri di atas tembok kota, mereka menyalakan kembang api meriah dan suara trombon yang merdu bergema di seluruh cakrawala. Langit dipenuhi dengan kembang api yang bermekaran di siang bolong. Meskipun masih siang hari setelah dimodifikasi oleh para pesulap, kembang api itu tetap memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Raja Kekaisaran Longquan secara pribadi membawa pasukan untuk menyambut sang bijak. Dan ketika semua orang bersujud memberi hormat, Raja menyambut sang bijak ke istana kekaisaran. Keceriaan yang disertai dengan keriuhan itu adalah, namun demikian, tidak ada hubungannya dengan Sun Yanxiao. Karena dia adalah aib klan burung Vermilion, dia sama sekali tidak diizinkan untuk muncul di hadapan sang bijak. Dengan demikian, hanya dia seorang yang tetap berada di dalam rumah besar klan burung Vermilion. Ia duduk di tempat tidurnya dengan agak murung, bukan karena ia tidak bisa bertemu dengan orang bijak yang omong kosong itu, melainkan karena saat ini orang bijak itu telah memasuki istana kekaisaran. Rencananya untuk pergi ke istana kekaisaran dan memanfaatkan krisis untuk keuntungan pribadinya hanya bisa dihentikan sementara. Di saat semua orang menangis bahagia karena kedatangan sang bijak, seorang pencuri kecil yang rencananya berantakan menggertakkan giginya sambil menatap sang bijak palsu itu. Hal ini karena mengganggu pekerjaan orang lain adalah tindakan yang sangat tidak bermoral. Sesuai dengan kebiasaan, sang bijak harus memasuki istana kekaisaran terlebih dahulu saat tiba. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan seluruh upacara penyambutan, Sun Feng membawa semua orang dari klan burung Vermilion untuk kembali ke istana. Dari Sun Feng yang berpangkat tinggi hingga pelayan klan burung Vermilion yang berpangkat rendah, senyum tak tertandingi dan penuh kepuasan terpancar di wajah setiap orang.
Haha, orang-orang dari klan naga Asur itu masih memikirkan tujuan kedatangan sang bijak. Melihat wajah mereka, jika mereka tahu bahwa kedatangan sang bijak kali ini adalah untuk membangkitkan burung vermilion, mereka pasti akan sangat marah sampai kumis mereka bengkok. Setelah memikirkan ekspresi yang ditunjukkan oleh keempat pemimpin klan lainnya hari itu, Shen Jing yang mengikuti di belakang Shen Feng merasa sangat segar. Shen Feng memang jauh lebih tenang sejak lama dan sudah terbiasa tidak menunjukkan perasaannya saat senang maupun marah. Namun, setelah mendengar dan melihat apa yang terjadi hari ini, sudut bibirnya masih tak mampu menyembunyikan sedikit pun senyum. Jangan terlalu menyebarluaskan kabar bahwa sang bijak akan tiba di kediaman kita besok. Apakah kalian semua sudah menyiapkan apa yang seharusnya kalian siapkan? Shen Feng memastikan sekali lagi. Berkaitan dengan reputasi klan burung vermilion, dia harus berhati-hati. Semuanya sudah disiapkan, kata Shen Duan. Shen Feng mengangguk puas. Seketika itu, seolah-olah Shen Feng teringat sesuatu. Sambil menoleh ke Shen Duan, Shen Feng berkata, kirim beberapa pelayan yang cerdas ke tempat Xiu, karena semua orang yang dia miliki hanyalah beberapa pengawal, dan tidak praktis jika mereka hanya menyegarkan pelayan kecil itu. Shen Duan agak tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan. Setelah ucapan ayahnya yang tiba-tiba membuatnya bingung, Shen Feng berkata, besok, ketika sang bijak datang, para kandidat yang dapat membuat perjanjian dengan burung vermilion akan dibawa ke jurang lava. Meskipun kebijaksanaan gadis kecil itu tidak banyak, dia tidak boleh terlalu ceroboh dan tidak boleh kurang sopan santun di hadapan sang bijak, persis seperti yang dia dengar. Shen Duan terdiam kaku di tempat asalnya sambil menatap Shen Feng dengan tegang. Ia ragu apakah telinganya salah dengar atau tidak. Sekalipun dia idiot, dia pun jelas dari kata-kata gadis kecil yang diucapkan Shen Feng bahwa yang dimaksud adalah aib klan burung vermilion, Shen Yan Xiao. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dari maksud Shen Feng, sudah jelas bahwa Shen Yan Xiao akan ditambahkan ke daftar kandidat dan dia akan menuju ke lembah lava besok. Kenapa kamu menggodanya seperti itu? Shen Duan tidak hanya menjadi bodoh, Shen Yue, Shen Jing, dan Shen Ling yang berada di samping juga memilikinya. Ayah mereka yang sudah lanjut usia tidak pernah dekat sama sekali dengan si idiot itu. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Pada saat mencapai titik krusial yang menyangkut reputasi klan burung vermilion, si idiot itu secara tak terduga diizinkan masuk dan ikut berpartisipasi. Apakah pikiran Shen Feng sedang kacau? Wajah Shen Duan memucat, karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapi kata-kata ini. Dia sangat ingin mengatakan kepada ayahnya bahwa sejak awal, Shen Yan Xiao adalah orang bodoh yang tidak memiliki banyak kebijaksanaan. Terlebih lagi, dia sampah yang tidak bisa mengolah sihir atau douki. Ini belum termasuk kemungkinan dia membuat perjanjian dengan klan burung vermilion adalah nol. Hanya saja penampilannya yang bodoh di hadapan sang bijak memungkinkan ayahnya tidak khawatir kehilangan muka klan burung vermilion. Shen Duan benar-benar ingin membujuk Shen Feng mengurungkan niatnya yang keterlaluan ini. Namun, Shen Feng sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menjawab dan langsung berjalan maju. Sebenarnya, ketika Shen Xiu lewat di dekat Shen Duan, Shen Xiu telah berkata, pelayan yang dikirim paman kedua bisa segera dan langsung diantarkan ke kamar Yan Xiao. Sebentar lagi, aku akan membawa beberapa orang ke sana. Karena Shen Duan adalah kepala generasi kedua dan ketiga dari klan burung vermilion,
Semua orang memasang ekspresi wajah yang seolah-olah menyatakan, apakah dunia sudah gila, atau merekalah yang gila. Mata mereka mengikuti kedua orang yang pergi, satu menghadap ke depan dan yang lainnya ke belakang secara bersamaan. Sungguh dunia fantasi yang menakjubkan. Dengan berpegang pada prinsip, itu bukan urusanku, Sun Yanxiao berlatih di satu sisi dan di sisi lain bertingkah konyol. Sesekali ada juga Sun Xiu yang mengirimkan makanan penutup yang lezat. Hari-hari berlalu dengan bebas dan tanpa beban. Dia baru saja kembali menjadi ikan yang kembali ke air. Namun, hari kedua kedatangan sang bijak di ibu kota kekaisaran telah menghancurkannya. Dalam perjalanan menuju ruang utama, Sun Yanxiao menundukkan kepalanya dan mengikuti punggung pelayan itu dari dekat. Ia tidak mengerti apa yang Sun Quan ingin lakukan dengan memanggilnya ketika sang bijak telah tiba di klan burung vermilion. Mungkinkah ia tidak mengkhawatirkannya? Aib klan burung vermilion yang mencoreng citra mereka yang luhur dan agung. Saat ia mencoba mencari jawabannya dengan rasa tidak percaya, Sun Yanxiao sekali lagi tiba di ruangan utama tempat ia pernah memainkan peran kecil. Kali ini, ada kursi tambahan di sebelah Sun Feng dengan seseorang yang mengenakan kain putih bersih. Kain sutra biru muda digulung di ujung lengan orang itu, dan beberapa desain menggunakan benang berwarna perak menghiasi pakaian putih bersih tersebut. Sederhana, namun tetap mempertahankan kesan kehalusan. Di wajah yang sangat tampan itu terdapat senyum tipis yang dapat membuat orang merasa nyaman, dan sepasang mata yang membawa ekspresi tersenyum yang menyebabkan orang merasakan kekaguman dan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang bijak yang datang dari alam dewa dikenal sebagai putra dewa oleh rakyat jelata. Terlepas dari negara manapun itu, kedatangannya akan selalu disambut dengan penghormatan dan rasa hormat dari masyarakat. Sun Yanxiao dengan cepat menilai si penipu terbesar di dunia ini. Kemudian dia menundukkan kepala dan melanjutkan hidupnya sebagai dirinya sendiri, si idiot kecil. Sun Yanxiao dapat dengan jelas merasakan sejak saat ia memasuki ruangan utama bahwa generasi muda yang duduk di kedua sisinya, kiri dan kanan, telah meliriknya dengan tajam. Dan tatapan mereka pada tubuhnya setelah mengamatinya dari atas ke bawah sama sekali tidak disembunyikan. Sun Jiayi berdiri di belakang Sun Yue, kulitnya yang dulu cantik kini agak pucat. Meskipun dia telah merias wajahnya dengan teliti, itu tetap tidak mampu menutupi jejak kesedihannya. Rambut panjangnya yang hitam sudah lama menjadi masa lalu. Bahkan, setelah menggunakan beberapa obat yang merangsang pertumbuhan rambut setiap hari, secara umum, hanya beberapa helai rambut yang tumbuh di kepalanya. Panjangnya saja sudah tidak lagi sepanjang setengah jari. Seberapa teliti pun perawatan yang diberikan, bagian atas kepalanya sekarang menyerupai gumpalan sarang ayam yang besar. Situasi semakin buruk karena orang-orang juga tidak bisa menahan tawa, karena hewan itu seperti singa kecil yang botak. Tatapan Sun Jiayi tertuju tajam pada tubuh Sun Yanxiao. Sun Jiayi tidak akan pernah melupakan siapa yang telah menyebabkan penampilannya yang menyedihkan hari ini.